Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan dengan topik ragam berbahasa. Apa itu ya? Memang konteks kita menarik ya menjelang Tuhan Yesus mau naik ke surga. Ia berpesan pada murid-muridnya untuk tekun menunggu apa yang disebut kuasa dari atas ya, dari surga, yaitu Roh Kudus yang akan menggerakkan kehidupan mereka. Dan benar juga ya, di hari Pentakosta turunlah Roh Kudus memenuhi para murid sebagaimana dijanjikan Tuhan. Tapi apa sebenarnya ya? Seperti apa gerangan sosok Roh Kudus yang turun itu? Kalau kita baca hati-hati dalam Alkitab disebutkan turun dalam bentuk lidah. Lidah. Jadi itu membuat para rasul itu bisa berbicara tentang Injil dalam berbagai bahasa. Jadi karunia Roh Kudus itu anugerah kita untuk berbahasa dengan penuh kuasa. Nah, untuk bisa mengerti ini, sebetulnya pada hari itu berkumpul juga dari seluruh dunia orang-orang yang beragama Yahudi untuk merayakan ritual Pentakosta. Orang Yahudi ini sebetulnya dari berbagai bangsa ya, mereka tercengang mendengar para rasul bisa bicara dalam bahasa ibu mereka, bisa dimengerti mereka itu ya. Sebenarnya mereka kalau dipikir-pikir pasti bisa berbahasa Ibrani atau bahasa orang Yahudi zaman itu ya. Minimal untuk 3 urusan. Pertama ya mereka perlu selamat di Yerusalem kan, untuk ke pasar beli makanan, menginap dan sebagainya ya. Kedua supaya bisa baca Taurat. Ketiga supaya bisa ikut ritual agama Yahudi itu yang ada Pentakosta tadi itu ya. Jadi sebetulnya bisa saja Injil itu diberitakan sesuai bahasa aslinya Ibrani itu, bahasa asli mereka dan pasti bisa dipahami juga. Saudara-saudara memang 3 hal tadi itu penting ya. Tapi hidup itu lebih dari sekedar survive di pasar ya. Bisa membaca prinsip-prinsip berteologi, berfilsafat tentang agama, Taurat, atau supaya bisa ikut ritual agama dengan baik. Mereka hidup sehari-hari itu dengan bahasa ibu mereka. Mereka mengalami bagaimana menjadi manusia itu tidak dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa sehari-hari mereka. Dengan bahasa ini mereka ingin bisa dimengerti. Kita ingin berbagi pengalaman kehidupan, kita ingin dipahami. Dan saudara-saudara, ini yang disentuh oleh Roh Kudus. Injil masuk ke dalam kehidupan sejati, itu pada manusia lengkap dengan seluruh pergumulannya. Jadi Injil itu tidak bisa disempitkan hanya transaksional ya untuk survive, atau bahasa untuk berfilsafat, beradu prinsip-prinsip agama, atau bahasa kita untuk melakukan ritual. Tapi ia lebih dari itu, ia berbicara tentang pengalaman hidup, pengalaman pergumulan manusia. Nah, dia berbicara misalnya ya waktu kita kecil ya, kita mengalami bahwa ternyata ada anak yang lebih pintar dari kita ya, lebih diperhatikan oleh guru kita, lebih berada, lebih bisa membeli peralatan sekolah. Kita belajar kok kita nggak seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengungkapkannya kalau kita tidak punya teman yang mengalami hal yang sama. Saat remaja, kita menemukan ada yang lebih populer dari kita. Barangkali ada yang lebih cantik, lebih pintar. Kita barangkali mulai tertarik pada orang lain, tapi kita hanya bisa diam memendamnya. Kita mungkin naik kelas, mulai ketakutan tidak terima di universitas, bukan? Setelah masuk kuliah, ternyata kuliah itu susah. Di tengah jalan, ternyata kita tidak bisa melanjutkan kuliah, mungkin karena tidak bisa bayar, terpaksa kita bekerja karena orang tua kita, ayah kita misalnya dipanggil Tuhan lebih dini ya. Nah, itu dan kita ketakutan tengah malam bangun, takut ibu kita pergi meninggalkan kita karena nggak kuat mengurus rumah tangga sendiri. Setelah lulus kita tidak diterima kerja. Ya, nobody wants us. Akhirnya setelah kita ditolak di mana-mana, ada juga yang menerima kita bekerja dengan gaji kecil, itu pun habis untuk ongkos. Kita barangkali menikah dan berharap hidup bahagia seperti di film-film atau TV, kenyataannya tidak begitu.
Kita sering bertengkar, akhirnya berdamai, hidup masing-masing ya. Sampai satu hari kita dibawa ke rumah sakit, kesakitan, dan dengar vonis dokter dengan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan kita tanya, dokter sampai berapa lama kita masih bisa bertahan? Dan kita berpikir kalau selama ini kita rajin beribadah, bayar persembahan, setia pada Tuhan, kita tidak seharusnya mengalami masalah-masalah seperti ini, sakit seperti ini. Atau kita dianugerahkan umur panjang dan teman-teman sudah dipanggil Tuhan, anak cucu sibuk dengan pergumulan masing-masing dan kita kesepian. Saudara-saudara, itu pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita ingin ceritakan ya. Yang tidak bisa dimengerti orang lain kecuali dia sendiri mengalaminya. Nah, siapa yang bisa mengajarkan kita untuk bisa mengerti ini dan bisa berbicara tentang kehidupan kita? Yaitu Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ada bahasa-bahasa yang harus kita pelajari ya, itu ya harus kita kuasai, bahasa-bahasa untuk mengerti pergumulan kehidupan orang. Dan kuasa dari bahasa itulah yang dianugerahkan melalui Roh Kudus kepada kita. Jadi anugerah Roh Kudus itu untuk bisa mengerti, bisa memahami orang lain, dan bisa mengerti bagaimana Tuhan menyertai kita dalam setiap pergumulan kita ya. Asik ya. Selamat dicurahkan Roh Kudus, selamat menguasai bahasa-bahasa kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin.